Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cuk Mutia dari kelas IAT 4B akan menjelaskan hasil review buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran dan The History of Quranic Text. Pertama, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bab 1. Latar kesejarahan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat mengenai kondisi Arab pada zaman dahulu. Arab menurut bahasa sendiri artinya padang pasir, tanah gundul, tanah gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Namun semua berubah dalam waktu sejarah yang ditentukan. Di saat sejarah menceritakan kisah Nabi Ismail yang memancarkan air melalui telapak kakinya sewaktu balita. Letak Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah sebelah barat, Teluk Persia sebelah timur, Laut India sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia ke utara. Kondisi kehidupan bangsa Arab dahulu, masyarakatnya merupakan orang yang nomadik dan penghasilannya berasal dari berniaga. Kependudukan masyarakat Arab dibangun berdasarkan kabilah atau kesukuan. Nabi kita sendiri, Muhammad SAW, termasuk keturunan dari Qusay, yang dimana ia merupakan seorang yang dihormati, sehingga garis keturunannya juga memperoleh kemuliaan tersebut. Dan untuk agamanya sendiri, dahulu masyarakat Arab mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Akan tetapi kenyataannya menyeleneh. Mereka justru menyembah 3 berhala besar yang diagungkan, yaitu Manat, Lata, dan Uzza. Sehingga pada keislaman datang, mereka menentang keras karena Islam dianggap sebagai suatu yang membahayakan terhadap institusi keberhalaan bangsa Arab. Selanjutnya, bab 2. Asal-usul Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, risalah terakhir untuk umat manusia yang diwahyukan pada Rasul terakhir Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nabi menerima wahyu dengan cara yang beragam, seperti dalam karyanya Al-Itqan fi Ulum Al-Quran Al-Suyuti menjelaskan cara pewahyuan ialah sebagai berikut. Yang pertama, wahyu datang laksana gemerincing lonceng. Yang kedua, wahyu diujamkan ke dalam hati Nabi oleh malaikat Jibril. Yang ketiga, Jibril menyampaikan wahyu menyerupakan diri sebagai manusia. Yang keempat, wahyu disampaikan oleh Tuhan secara langsung, tanpa perantara, baik ketika Nabi terjaga sebagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj ataupun melalui mimpi. Penerimaan wahyu sangat berat bagi Nabi Muhammad SAW. Banyak gejala yang ia rasakan sebagaimana disaksikan oleh para sahabat, juga banyak diungkapkan dalam hadis. Gejala tersebut ialah keringat mengucur, kedua, kulitnya bersemu merah, mendengkur seperti tertidur atau bergemelutuk seperti unta muda, dan setelah beberapa saat ia pulih dari keadaan tersebut. Yang ketiga, wajahnya pucat kelabu. Yang keempat, Nabi berada dalam keadaan tidak sadar diri atau sub'ad. Yang kelima, pernah juga pada saat Zaid bin Sabit yang tertimpa paha Nabi ketika datangnya wahyu terasa dibebani berat yang begitu berat, sehingga seakan-akan hendak patah pahanya itu. Demikian pula unta yang pernah ditumpangi oleh Nabi ketika datangnya wahyu terlihat tidak dapat menahan bebannya, sehingga Nabi harus turun dari punggungnya. Selanjutnya, bab 3. Kronologi pewahyuan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kurang lebih selama 23 tahun lamanya. Dalam proses panjang ini, banyak sekali problematika yang terjadi. Salah satunya ialah penyusunan atau pengkodifikasian Al-Quran yang banyak perbedaan pendapat mengenai pembagian ayat Madaniyah dan Makkiyah. Seperti halnya Umar ibnu Muhammad ibnu Abdul Al-Kafi, Ikrimah dan Husain ibnu Abdi Al-Hasan Nadim, Abi Tolaha dan Qatadah, dan masih banyak lagi tokoh yang berselisih paham mengenai hal ini. Namun, setelah mengalami beberapa proses yang sangat panjang, akhirnya Al-Quran dapat disatukan dalam mushaf yang satu, Mushaf Utsmani yang kita kenal hingga sekarang ini. Selanjutnya, buku yang kedua, The History of Quranic Text. Bab 1. Pendahuluan.
Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah teks Al-Quran. Akan tetapi, sebelum melangkah lebih jauh membahas mengenai sejarah teksnya, mari kita bahas sedikit mengenai permasalahan yang seringkali kita hadapkan. Pada bab ini, saya menemukan 3 pertanyaan yang menarik, teman-teman. Yang pertama, apakah Al-Quran itu? Yang kedua, jika seluruh naskah tidak ada atau sebagian ditemukan saat sekarang maupun yang akan diklaim sebagai Al-Quran, tetapi berbeda dari yang ada di tangan kita, apa pengaruhnya terhadap teks Al-Quran sekarang? Yang ketiga, siapakah yang berhak memegang otoritas Al-Quran dalam hal penulisan tentang agama dan sejarahnya? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, poin pertama. Al-Quran adalah kalamullah, risalah terakhir untuk umat manusia. Diwahyukan kepada Rasul terakhir, Muhammad SAW, yang meruang dan sewaktu. Ia terpelihara di segi keaslian bahasa tanpa perubahan, tambahan, maupun pengurangan dalam Al-Quran tersebut. Poin yang kedua, tak ada penemuan Al-Quran baik secara fragmentasi ataupun seluruhnya yang berlainan dari teks yang ada di seluruh dunia. Jika ada, maka tidak dianggap sebagai Al-Quran, karena syarat satu utama penerimaannya meski sesuai dengan teks yang digunakan dalam Mushaf Utsmani. Jawaban yang ketiga, tentu saja siapapun tak berhak melarang seseorang menulis tentang Islam, akan tetapi hanya seorang muslim yang memiliki wewenang yang sah melakukan tugas tersebut, dan bahasan lain yang akan ada hubungannya. Mungkin pihak lain menganggap hal ini sebagai prasangka, tetapi siapakah yang tak bersikap demikian? Di luar kalangan, Islam tidak dapat mengklaim sikap netral karena tulisan mereka sengaja ingin mengalihkan pikiran orang lain. Apakah ajaran Islam dapat menerima atau tidak tergantung kepercayaannya masing-masing dan setiap penafsiran dari pihak Kristen, Yahudi, ateis, atau orang Islam yang tidak mau menjalankan syariatnya harus ditolak secara tegas. Saya dapat tambahan, jika tiap pandangan yang disukai bertentangan dengan dasar ajaran Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun sebaliknya, ia mesti ditolak. Dan hal ini berlaku bagi tulisan seorang muslim yang taat sekalipun dapat ditepis sekiranya tidak ada gunanya. Selanjutnya, bab 2. Sekilas tentang sejarah Islam di masa silam. Membahas mengenai sejarah Islam pada masa silam, saya kira tidak akan berbeda jauh ya dari bab 1 tentang kesejarahan yang ada dalam buku rekonstruksi sejarah Al-Quran. Tadi sudah dibahas teman-teman, jadi maaf mungkin saya tidak akan menjelaskannya lagi, karena sejarah Islam dan Al-Quran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, mangga bisa dibuka kembali yang ingin tahu, dan silakan barangkali ada yang ingin mengoreksi, saya persilakan karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Selanjutnya bab 3, Wahyu Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Baik, karena saya mungkin sudah berbicara terlalu panjang ya dalam bab ini, saya akan mempersingkatnya dengan menjelaskannya sedikit saja. Pada hakikatnya, agama Islam, Yahudi, Nasrani memiliki kesamaan asal-usul keluarga yang secara hipotesis menyembah Tuhan yang sama dan memiliki ajaran yang hampir serupa. Hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa masalah sehingga menjadi menyeleweng dari ajaran yang sebenarnya. 3 agama ini juga mendapat wahyu dari Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui pilihannya. Wahyu yang Allah berikan kepada nabi yang sebelumnya sebenarnya memiliki keterkaitan juga kepada nabi yang selanjutnya. Seperti halnya Nabi Ibrahim yang pernah bermimpi bahwa seorang dari bangsa nomad akan tinggal di lembah tandus yang akan menggembirakan Sang Pencipta. Hal ini dibuktikan faktanya dengan lahirnya Rasul terakhir kita, yakni Muhammad SAW. Selanjutnya bab 4, pengajaran Al-Quran. Setelah berkembangnya ajaran Islam, Islam diberkahi dengan penyebaran Al-Quran yang begitu cepat dan meluas ke seluruh jazirah Arab. Sejak kehidupan Nabi Muhammad,
yang disebarkan oleh para sahabat yang secara langsung mendapat pengajaran dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Kita tahu, sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Adanya para hufaz inilah yang memberi saksi atas kesuksesan dalam hal ini.